Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, Prodi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Dengan NIDN 1115108901 dan NUPTK 83477676682301313. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan. Saya mengajar mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap dengan beban studi 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum yang dilaksanakan bersama tim teaching yang terdiri dari 3 dosen. Mata kuliah ini pun diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok inti keilmuan program studi yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktik dalam asuhan kebidanan berbasis evidence based. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu dengan 14 minggu tatap muka dan 2 minggu untuk evaluasi UTS dan UAS yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah evidence based dalam praktik kebidanan ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student center learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Adapun proses delivery yang saya gunakan yaitu antara lain menggunakan metode ceramah, menggunakan video dan gambar, diskusi kelompok, studi kasus, dan juga presentasi. Adapun proses interaksi yaitu melakukan tanya jawab bersama mahasiswa, diskusi, brainstorming, kerja kelompok, dan juga memberikan feedback. Proses asesmen dinilai dari partisipasi mahasiswa dalam kelas yang meliputi kehadiran, tugas, presentasi, dan juga ujian tulis, UTS, dan UAS. Untuk mendukung pencapaian CPL program studi S1 Kebidanan yang terdiri dari domain utama yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu antara lain yang pertama CPL 1, S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2, S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, kemajuan, peradaban berdasarkan Pancasila. CPL yang ketiga yaitu P12, menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. CPL yang keempat yaitu P14, menguasai konsep teoritis penelitian dan evidence based praktik dalam praktik kebidanan. CPL yang kelima yaitu KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam pelayanan kebidanan. CPL yang keenam yaitu KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL yang ketujuh yaitu KK1,
mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan. Adapun CPL ke-8 yaitu KK10, mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik. Setelah selesai menyelesaikan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran, diantaranya sebagai berikut. Adapun CPMK 1, mampu menguasai konsep evidence-based in midwifery praktek. CPMK kedua, mampu menguasai metode penelitian dalam praktik pelayanan kebidanan. CPMK ketiga, yaitu mampu menguasai evidence-based dalam praktik kebidanan. CPMK 4, mampu menguasai asuhan berpusat pada pasien. Dan CPMK yang kelima, yaitu mampu menguasai kepakaran klinis atau clinical expertise. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman konseptual hingga keterampilan dalam penggunaan evidence-based dalam asuhan kebidanan. Untuk penilaian hasil pembelajaran, mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran, partisipatif aktif mahasiswa yaitu sekitar 20% yang meliputi kehadiran, tugas individu maupun tugas kelompok 25%, kuis atau ujian formatif 25%, dan yang keempat, ujian sumatif atau UTS UAS 30%. Untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif dan akuntabel, saya menggunakan rubrik penilaian. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah evidence-based dalam praktik kebidanan sebagai bagian dari tahap proses sertifikasi. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu proses pembelajaran. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memperlancar proses pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan ini saya minta tolong kepada salah satu mahasiswa untuk memimpin doa. Oke, kepada Mbak dipersilakan ya. Berdoa dimulai. Selesai. Masya amin. Ya, alhamdulillah. Oke, adik-adik bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, oke adik-adik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, apa adik-adik semua semangat untuk menerima perkuliahan hari ini? Semangat. Oke, saya coba dulu uji semangatnya. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, alhamdulillah berarti adik-adik semua sudah siap dan semangat untuk menerima perkuliahan pada hari ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi yang kedua ini, saya akan mengulas kembali materi kita pada pertemuan yang pertama. Oke, mungkin ada yang tahu apa itu tentang evidence based. Oke Mbak, silakan. Evidence based adalah informasi yang berbasis ilmiah. Oke, bagus sekali. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Mbak. Evidence based adalah pendekatan yang mengandalkan bukti ilmiah yang kuat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, bagus sekali. Oke, saya rasa adik-adik semua sudah bisa menguasai materi kita yang pertama kemarin tentang konsep evidence based. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang kedua. Ya, itu tentang evidence based clinic
clinical decision making and scope of practice. Oke, ini yang menjadi materi kita pada hari ini. Oke, pada materi ini saya akan menampilkan sebuah gambar. Ya mungkin adik-adik semua tidak asing dengan gambar ini. Ya, ada yang tahu di gambar di atas gambarnya siapa? Nikita Willy, betul sekali. Iya, jadi Nikita Willy di sini lagi dalam proses apa yang digambar itu? Persalinan, betul sekali. Jadi di dalam persalinan ini Nikita Willy melakukan persalinan dalam apa itu digambar? Dalam air, betul sekali ya. Jadi ini Nikita Willy melakukan suatu persalinan dalam air atau dikenal dengan water birth. Oke, ada yang bertanya? Ya, silakan Mbak bertanya. Kenapa Nikita Willy bisa melahirkan dengan metode water birth dengan aman? Apakah kita merasakan dingin dan menyebabkan bayi tenggelam? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menjawab dari pertanyaan temannya. Kenapa sih Nikita Willy bisa melahirkan di dalam air dengan aman? Apakah tidak takut dingin dan menyebabkan bayinya tenggelam? Ayo, ada yang mau menjawab pertanyaan dari temannya? Oke, ya jadi ini merupakan persalinan water birth. Ini merupakan metode persalinan dengan gentle birth, di mana ini jenis persalinan yang sudah terbukti berkualitas dapat membantu proses persalinan dengan aman dan memberikan kenyamanan kepada pasien, sehingga Nikita Willy bersama providernya atau bidannya atau penolongnya memilih persalinan dengan water birth ini karena merasa adanya kenyamanan dan adanya kenyamanan buat pasien. Evidence-based clinical decision making and scope of praktik ini sangat penting sekali bagi kita bidan sebagai pedoman kita dalam melaksanakan asuhan kebidanan dalam menggunakan bukti-bukti ilmiah yang berkualitas sebagai pengambil keputusan klinik kita nanti dan bisa meningkatkan pelayanan kepada ibu dan anak. Oke, adik-adik, jadi saya harap adik-adik mampu menguasai materi kuliah ini karena ini menjadi dasar kita dalam memberikan asuhan yang up to date berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Oke, baiklah adik-adik, saya lanjutkan. Kita akan masuk ke capaian pembelajaran kita pada materi hari ini. Jadi adapun capaian pembelajaran kita yaitu mampu menguasai dan menerapkan evidence-based clinical dalam praktek kebidanan. Ya, jadi setelah adik-adik mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik mampu memahami evidence-based clinical decision making and scope of practice. Ya, jadi evidence-based clinical atau evidence-based praktik ini adalah merupakan penggunaan tadi ya, seperti yang sudah jelaskan tadi, penggunaan hasil penelitian yang terbaru, yang up to date dan terpercaya sebagai dasar kita dalam mengambil keputusan asuhan kebidanan. Nah, jadi dalam evidence-based clinical ini ada beberapa langkah yang harus kita pahami, yaitu untuk menentukan, menilai, dan menerapkan bukti-bukti ilmiah itu ke dalam asuhan kebidanan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah komponen-komponen dari evidence-based. Nah, komponen-komponen evidence-based ini terdiri dari 3. Ada bukti internal, ada bukti eksternal, dan ada manfaat dan keinginan pasien. Yang dimana bukti internal itu seperti pengalaman dari klinisi, hasil evaluasi yang ada di klinis. Terus kalau bukti eksternal itu seperti bukti-bukti ilmiah, jurnal-jurnal itu merupakan bukti eksternal.
serta manfaat dan keinginan pasien. Jadi manfaatnya apakah bukti ilmiah itu memiliki manfaat yang lebih banyak daripada resikonya, dan juga bagaimana keinginan pasien, apakah pasien itu setuju dengan asuhan yang diberikan. Nah, jadi dari 3 komponen ini yang akan menjadi dasar kita dalam pengambilan keputusan klinik. Nah, ini merupakan komponen yang ditemukan oleh Melling and Van Overholt pada tahun 2011. Jadi 3 komponen ini yang akan menjadi dasar dalam kita mengambil keputusan klinik dalam melakukan asuhan kebidanan. Nah, adik-adik sekarang mungkin pasti adik-adik memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, coba adik-adik catat beberapa pertanyaan klinis kebidanan yang ditemukan ya. Coba catat dulu sekarang, biar catat dulu. Atau ada yang sudah menemukan? Iya, Mbak? Oke, bagus sekali. Jadi ada temannya yang memiliki pertanyaan klinisnya itu tentang water beard dan juga tentang aromaterapi dalam persalinan. Oke, itu nanti disimpan. Nanti kita akan membuat pikonya ya. Oke, jadi teman-teman yang lain, adik-adik yang lain juga membuat pertanyaan klinisnya ya. Nah, ini langkah-langkah dalam evidence base yang harus kita kuasai sebagai modal kita dalam memberikan asuhan kebidanan yang berbasis bukti dan untuk menentukan bagaimana bukti ilmiah itu berkualitas atau tidak agar kita bisa mengaplikasikan ke dalam asuhan kebidanan. Nah, di sini ada 6 langkah. Ada langkah yang pertama itu adalah merumuskan pertanyaan klinis dengan menggunakan PICO, yang dimana P-nya itu adalah population, I-nya itu adalah intervensi, C-nya itu adalah komparasi, dan O itu adalah outcome. Yang kedua yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, yang sesuai dengan PICO yang sudah kita tentukan tadi. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti ilmiah atau critical appraisal. Ya, ini sangat penting sekali pada critical appraisal ini untuk menentukan bukti ilmiah itu terbukti berkualitas atau tidak. Ya, langkah yang keempat yaitu mengintegrasikan bukti-bukti terbaik dengan salah satu ahli di klinik serta memperhatikan keinginan dan manfaatnya bagi pasien. Yang kelima, mengevaluasi outcome. Jadi mengevaluasi outcome di sini mengevaluasi kembali bukti ilmiah yang sudah kita aplikasikan ke dalam asuhan. Apakah memberikan manfaat yang baik atau tidak. Yang keenam adalah menyebarluaskan hasil evidence based praktik. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Ya, di sini langkah pertama yaitu membuat pertanyaan klinik dengan menggunakan PICO, yang dimana tadi P-nya itu adalah populasi atau pasien, dimana intervensi itu adalah I itu adalah intervensi atau intervensi atau tindakan yang diberikan, di mana C itu adalah komparasi atau pembanding, dan yang O adalah outcome, hasil-hasil yang diharapkan. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh. Mungkin salah satu bisa membaca kasus di atas. Seorang pasien datang ke suatu klinik. Konsultasi terkait makanan yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Seorang dokter di rumah sakit pernah menawarkan untuk mengkonsumsi daun kelor. Anda bertanya-tanya apakah konsumsi daun kelor dapat meningkatkan harga ibu hamil? Oke, terima kasih ya. Jadi, apakah konsumsi daun kelor dapat meningkatkan HB ibu hamil? Ini termasuk jenis pertanyaan klinis, jenis intervensi. Ya, mungkin ada yang tahu apa yang menjadi P-nya dari kasus ini. Jadi kasus ini P-nya itu adalah wanita hamil. Oke, bagus sekali, wanita hamil. Bisa juga ibu hamil. Terus intervensinya itu adalah
konsumsi daun, iya, konsumsi daun kelor. Komparasinya adalah berarti dia tidak konsumsi daun kelor, betul sekali. Outcome-nya apa di situ? Hasilnya yang diharapkan adalah meningkatkan hemoglobin ibu hamil. Oke, betul sekali. Langkah selanjutnya ada langkah yang kedua, yaitu melakukan frase penelusuran. Ya, di sini frase penelusuran yaitu bagaimana kita melakukan penelusuran bukti-bukti ilmiah. Di mana di sini dalam penelusuran itu kita harus sesuaikan dengan piko yang kita buat tadi. Ya, jadi piko yang kita buat tadi itu menjadi kata kunci yang akan kita masukkan dalam melakukan penelusuran bukti ilmiah. Nah, itu seperti yang tadi piko itu, nah tata tulisnya seperti itu, tulisannya ibu hamil, bintang, tanda kurung, itu untuk memudahkan penulisan kata kuncinya. Nah, terus ini ada frase penelusuran akhir. Jadi tujuan frase penelusuran akhir itu agar pencarian kita itu terfokus sesuai dengan pertanyaan klinis yang sudah kita buat menggunakan piko tadi. Nah, setelah itu adik-adik setelah melakukan frase penelusuran akhir, adik-adik bisa melakukan pencariannya melalui database, jurnal-jurnal pada PubMed, ada Ovid Medline, ada Cochrane, ada yang secara Google yang Indonesia atau yang nasional itu kita bisa menggunakan Google Scholar. Kalau yang belum terlalu paham dengan bahasa Inggris, bisa menggunakan Google Scholar. Oke, sekarang adik-adik saya akan berikan aktivitas. Aktivitas di sini yaitu adik-adik tentukan pertanyaan klinis terkait masalah kebidanan dan buatkan pikonya seperti pada contoh tadi. Oke, saya berikan waktu 3 menit. Adik-adik menentukan dulu pertanyaan klinis dan buatkan pikonya. Oke, sudah ada? Ada yang bisa? Oke, silakan. Pertanyaan klinisnya, bagaimana persalinan dengan breeding bulb? Oke. Populasinya ibu bersalin. Oke, betul. Frekuensinya breeding bulb. Iya. Komparasinya tidak breeding bulb. Iya. Outcome-nya mengurangi rasa nyeri. Oke, bagus sekali ya. Ya, sudah menentukan bagaimana persalinan dengan breeding bulb dan sudah menentukan format pikonya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Bagaimana persalinan dengan nafas dalam? Populasi yaitu ibu bersalin, intervensi yaitu nafas teratur, komparasi yaitu nafas tidak teratur, dan terakhir outcome mengurangi rasa nyeri. Oke, bagus sekali ya, semuanya sudah paham tentang bagaimana menentukan pertanyaan klinis dan membuat piko. Oke, kita sudah bersama-sama melewati proses pembelajaran ini terkait topik Evidence-Based Clinical Decision Making and Scope of Practice. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pertemuan kita atau perkuliahan kita pada hari ini. Oke, mungkin ada salah satu yang bisa menyimpulkan terkait perkuliahan kita pada hari ini. Oke, silakan Mbak. Memberikan asuhan kebidanan berdasarkan ilmiah. Oke, bagus sekali. Ya, jadi kesimpulan kita dalam pertemuan hari ini yaitu bagaimana kita bisa memberikan asuhan kebidanan yang berbasis bukti ilmiah yang berkualitas sebagai pedoman kita dalam memberikan asuhan kebidanan dan menjadi pengambil keputusan klinis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap ibu dan anak. Dari proses pembelajaran kita hari ini, bagaimana tanggapan adik-adik
Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat dipahami dan dikuasai oleh adik-adik semua. Oke, sekarang saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu nanti adik-adik bisa mencari literatur atau bukti ilmiah atau jurnal terkait pertanyaan klinis dan Piko yang sudah adik-adik buatkan tadi ya. Nah, ini menjadi bahan pembelajaran mandiri adik-adik di rumah dan nanti akan kita ulas bersama di pertemuan ketiga. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.